Reuni diam-diam, Shin Tae-yong sempat terlihat bareng Jay Itzes dan Marcelino Ferdinand ada misi khusus. Mantan pelatih timnas Indonesia ini tiba-tiba terlihat bicara intens bersama dua bintang muda Garuda. Pertemuan ini tak diumumkan secara resmi, tapi bikin publik heboh. Apakah ini sinyal STY kembali atau sedang rancang proyek besar? Geger akibat perang. Venue timnas Indonesia di putaran 4 diminta dipindah. Ada ancaman serius? Demi keselamatan pemain Garuda, suara lantang muncul agar laga digelar di tempat netral. Situasi ini bikin PSSI dan FIFA angkat bicara. Apa sebenarnya yang terjadi di balik permintaan mengejutkan ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Gerald Vandenburg mode ala coach Shin Tae-yong di latihan timnas U23, pemain sampai ketar-ketir. Pelatih asal Belanda ini langsung ambil alih dengan gaya kepelatihan super disiplin. Latihan perdana berubah jadi sesi penuh tekanan dan teriakan. Ada apa sebenarnya di balik strategi keras ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Shin Tae-yong beri pesan menyentuh Rizky Ridho, "Jangan cedera, aku akan temani kalian." Masih setia memantau perkembangan timnas Indonesia meski belum di bangku cadangan. Pesannya ke Rizky Ridho bikin netizen ikut terharu. Ada apa di balik pernyataan emosional ini? Mungkinkah STY akan kembali dampingi langsung timnas? Simak detail lengkapnya di sini. Iran dicoret FIFA. Timnas Indonesia langsung ketiban durian runtuh. Keputusan FIFA mendadak bikin geger, Iran resmi dicoret dari persaingan. Di saat bersamaan, timnas Indonesia justru diuntungkan secara tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik momen kontroversial ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Reuni diam-diam, Shin Tae-yong sempat terlihat bareng Jay Itzes dan Marcelino Ferdinand ada misi khusus. Mantan pelatih timnas Indonesia ini tiba-tiba terlihat bicara intens bersama dua bintang muda Garuda. Pertemuan ini tak diumumkan secara resmi, tapi bikin publik heboh. Apakah ini sinyal STY kembali atau sedang rancang proyek besar? Sebuah momen yang tak biasa berhasil mencuri perhatian pecinta sepak bola tanah air. Shin Tae-yong, mantan pelatih timnas Indonesia yang hingga kini masih dieluk-elukan publik, tertangkap kamera sedang berbincang hangat dengan dua pilar muda Garuda, Jay Itzes dan Marcelino Ferdinand. Momen ini terjadi baru-baru ini di area privat salah satu hotel di kawasan Jakarta Selatan dan langsung memantik spekulasi akankah ketiganya kembali bersatu demi kepentingan timnas Indonesia. Dalam potret yang beredar di media sosial, terlihat STY mengenakan pakaian santai berdiri berdampingan dengan Jay dan Marcel. Ketiganya tampak serius berbincang, namun tak luput dari canda tawa yang memperlihatkan hubungan yang masih sangat dekat. Sebuah pemandangan yang membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah ini sekadar temu kangen atau justru sinyal dari sebuah rencana besar. Sebagaimana diketahui, Shin Tae-yong resmi menyudahi masa jabatannya sebagai pelatih kepala timnas Indonesia usai Piala Asia 2024. Meski begitu, namanya tetap lekat di hati publik karena jasa besarnya membawa skuad Garuda naik kelas di level Asia. Sementara itu, Jay Itzes dan Marcelino Ferdinand adalah dua nama yang sempat menjadi andalan STY dalam membangun fondasi skuad muda Indonesia yang berani dan progresif. Pertemuan ini tentu menimbulkan lebih banyak tanya daripada jawab. Publik mulai berspekulasi tentang kemungkinan STY kembali terlibat di dunia sepak bola Indonesia, entah sebagai penasihat, pelatih klub lokal, atau bahkan kembali mengisi posisi strategis di PSSI.
Lebih dari itu, muncul juga harapan liar, mungkinkah STY sedang mempersiapkan sesuatu bersama Jay dan Marcel? Jay Itzes, bek tengah yang kini memperkuat Venezia di Serie B Italia, sempat absen dari skuad Garuda karena proses naturalisasi dan cedera. Sementara Marcelino, gelandang kreatif yang bermain di Liga Belgia bersama De Inze, merupakan sosok yang konsisten jadi pilihan utama STY di berbagai ajang, termasuk Piala AFF dan SEA Games. Keduanya adalah representasi dari era baru sepak bola Indonesia yang digagas STY, muda, profesional, dan bermental petarung. Maka tak heran melihat ketiganya kembali bersama dalam satu frame membuat banyak pihak merasa hangat sekaligus berharap. Di media sosial, spekulasi pun meledak. Banyak yang menyebut ini sebagai kode keras dari STY untuk kembali ambil bagian dalam perjalanan timnas Indonesia. Apalagi belum lama ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir sempat menyatakan keterbukaannya terhadap peran strategis STY di luar kursi pelatih. Jay, Marcel, dan STY. Ini seperti trio legendaris yang siap membangkitkan Garuda lagi, tulis akun @bolaindonesia_IDDX. Sementara akun lain mengunggah meme dengan tulisan yang dirindukan tak hanya kembali, tapi mungkin akan bersatu lagi. Meski semua masih menjadi tanda tanya besar, satu hal yang pasti, antusiasme publik terhadap nama Shin Tae-yong belum padam. Dan jika benar ada rencana reuni antara sang pelatih dengan mantan anak asuhnya, maka itu bisa jadi momen kebangkitan baru untuk sepak bola Indonesia. Untuk saat ini belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, STY maupun pihak pemain. Namun dalam dunia sepak bola tidak ada yang sepenuhnya kebetulan. Kadang pertemuan singkat bisa menjadi awal dari cerita besar. Akankah kita menyaksikan reuni emosional di lapangan hijau dalam waktu dekat? Atau ini hanyalah nostalgia tiga tokoh penting yang dulu pernah saling bahu-membahu mengangkat nama Indonesia? Satu hal pasti, publik sedang menanti dengan penuh harap kejutan selanjutnya dari mantan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong dan para anak emasnya. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Geger akibat perang. Venue timnas Indonesia di putaran 4 diminta dipindah. Ada ancaman serius? Demi keselamatan pemain Garuda, suara lantang muncul agar laga digelar di tempat netral. Situasi ini bikin PSSI dan FIFA angkat bicara. Apa sebenarnya yang terjadi di balik permintaan mengejutkan ini? Simak fakta mengejutkannya berikut ini. Suara supporter menggema venue putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 diminta dipindah. Gelombang permintaan agar venue putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dipindahkan ke tempat netral makin menguat. Salah satu suara paling lantang datang dari Ketua Umum Paguyuban Supporter Timnas Indonesia dalam kurung PSTI, Ignatius Indro. Alasannya jelas dan tak bisa dianggap sepele, keselamatan pemain dan supporter timnas Indonesia. Seperti diketahui, Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC telah memutuskan bahwa pertandingan putaran 4 akan digelar di Arab Saudi dan Qatar pada Oktober 2025. Namun muncul kekhawatiran besar karena meningkatnya konflik bersenjata di kawasan Timur Tengah, khususnya ketegangan antara Iran dan Israel yang terus memanas. Bahkan Qatar sempat menjadi sasaran rudal balistik Iran, meski target utamanya adalah pangkalan militer AS yang berada di sana. Melihat situasi tersebut, PSTI mendesak AFC dan FIFA untuk segera mempertimbangkan pemindahan venue ke lokasi yang lebih aman dan netral.
Sepak bola seharusnya menjadi ruang damai, bukan malah terancam oleh ketegangan politik atau konflik bersenjata, kata Ignatius Indro dalam pernyataan resmi PSTI Rabu 25 Juni 2025. Jika situasi keamanan di Timur Tengah tidak memungkinkan, FIFA dan AFC harus membuka opsi negosiasi untuk memindahkan venue pertandingan ke tempat yang lebih aman dan netral, sambungnya. PSTI juga mendorong PSSI agar proaktif menyuarakan kekhawatiran ini dalam forum resmi AFC dan FIFA. Indro menegaskan bahwa keselamatan seluruh elemen tim nasional Indonesia, baik pemain, staf pelatih, maupun pendukung adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Kita semua ingin melihat timnas Indonesia bertanding dengan kepala tegak di panggung internasional, tapi bukan dengan mempertaruhkan keselamatan pemain dan pendukung. Keselamatan adalah harga mati, tegasnya. Sekadar catatan, dari 6 tim yang akan tampil di putaran 4, hanya Indonesia yang secara geografis berada jauh dari kawasan konflik. 5 tim lainnya, Arab Saudi, Qatar, Oman, Irak, dan Uni Emirat Arab, merupakan negara-negara Timur Tengah yang dekat dengan zona rawan tersebut. Hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari AFC maupun FIFA soal kekhawatiran ini. Namun publik berharap badan-badan sepak bola dunia bisa segera mengambil keputusan yang bijak dan berpihak pada keselamatan semua pihak. Bagaimana menurut kamu? Apakah venue pertandingan memang seharusnya dipindahkan ke tempat yang lebih aman? Atau cukup dengan pengamanan ekstra? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jadi bagian dari suara supporter Indonesia. Tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Gerald Vandenburg, mode ala coach Shin Tae-yong di latihan timnas U23, pemain sampai ketar-ketir. Pelatih asal Belanda ini langsung ambil alih dengan gaya kepelatihan super disiplin. Latihan perdana berubah jadi sesi penuh tekanan dan teriakan. Ada apa sebenarnya di balik strategi keras ini? Simak fakta lengkapnya di sini. Gerald Vandenburg, pelatih tegas yang siap bawa timnas U23 Indonesia bersinar di ASEAN Cup 2025. Gerald Vandenburg, pelatih anyar timnas U23 Indonesia, dikenal sebagai sosok yang punya karakter kuat dan tidak main-main dalam melatih. Juru taktik asal Belanda ini langsung memberikan porsi latihan yang keras kepada para pemain muda Garuda, menunjukkan standar tinggi yang dibawanya sejak awal. Pelatih berusia 61 tahun ini awalnya direkrut sebagai asisten pelatih timnas senior Indonesia di era Patrick Kluivert. Namun kini ia mengemban tanggung jawab tambahan menukangi timnas U23 Indonesia yang akan berlaga di ajang ASEAN Cup U23 2025. Berbekal pengalaman emas dari klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam, PSV Eindhoven, hingga FC Utrecht, Vandenburg tidak ragu menularkan ilmunya kepada para pemain muda seperti Hoki Caraka DKK. Hasilnya, para pemain terlihat antusias, fokus, dan menikmati setiap sesi latihan yang dipimpin pelatih berpostur 172 cm ini. Pujian pun datang dari manajer timnas U23 Indonesia, Ahmed Zaki Iskandar, yang sudah cukup lama mengenal Vandenburg. Dalam pandangannya, pelatih asal Belanda ini adalah pribadi yang tegas namun membawa energi positif ke dalam tim. Karakternya sangat baik, ungkap Ahmed Zaki Iskandar. Tentu saja ia juga dibantu oleh Coach Simon Tahamata. Jadi dia bisa memberikan banyak bimbingan kepada para pemain kita.
Tak hanya pelatih, para pemain juga menunjukkan sikap profesional. Menurut Zaki, pemain-pemain muda ini sudah berada di tahap kedewasaan sepak bola. Sebenarnya kalau U23 itu sudah masuk ke dewasa, katanya. Mereka tentu saja profesional. Jadi semoga waktu adaptasi yang mepet ini bisa dilakukan dengan cepat, tutupnya. Untuk persiapan menuju turnamen, Vandenburg telah memanggil 28 pemain ke pemusatan latihan di Jakarta. Namun hanya 23 pemain yang nantinya akan terpilih untuk membela Merah Putih di ASEAN Cup U23 2025. Turnamen ini sendiri akan digelar pada 1529 Juli 2025 dengan Jakarta dan Bekasi sebagai tuan rumah. Indonesia tergabung dalam grup A bersama 3 tim kuat, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Bagaimana menurut kalian, apakah pendekatan keras dan disiplin ala Vandenburg akan membawa timnas U23 kita melaju jauh di ASEAN Cup 2025? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Chance to be ruthless. Shin Tae-yong beri pesan menyentuh ke Rizky Ridho, "Jangan cedera, aku akan temani kalian." Masih setia memantau perkembangan timnas Indonesia meski belum di bangku cadangan. Pesannya ke Rizky Ridho bikin netizen ikut terharu. Ada apa di balik pernyataan emosional ini? Mungkinkah STY akan kembali dampingi langsung timnas? Simak detail lengkapnya di sini. Pesan harus Shin Tae-yong untuk Rizky Ridho, jangan sampai cedera, jadilah pemain hebat. Momen bahagia tengah menyelimuti bek tangguh Persija Jakarta, Rizky Ridho. Ia baru saja resmi menikahi sang pujaan hati, Sandy Aulia, dalam sebuah pesta pernikahan yang cukup meriah di Grand Fullerton Ballroom, Surabaya, Minggu dalam kurung 22/6. Pernikahan ini tak hanya menjadi momen sakral, tetapi juga ajang reuni mini para pemain sepak bola tanah air. Tak hanya rekan-rekan dari Persija dan Persebaya, banyak pemain timnas Indonesia juga hadir. Kehadiran mereka mencerminkan satu hal, sosok Ridho memang mudah akrab dan dicintai banyak pemain. Namun di tengah kemeriahan tersebut ada satu nama besar yang tak bisa hadir langsung, Shin Tae-yong, ex-pelatih timnas Indonesia. Meski absen secara fisik, ia tetap hadir lewat doa dan pesan-pesan penuh makna untuk mantan anak asuh yang sudah seperti keluarga sendiri baginya. Kedekatan mereka bukan rahasia lagi. Sejak bersama di timnas, Shin dan Ridho memang menjalin hubungan yang hangat. Oleh karena itu, Shin pun tak melewatkan kesempatan untuk menyampaikan harapannya. Semoga kamu memberikan yang terbaik di Liga. Saya berharap kamu bisa meraih hasil yang bagus di babak keempat kualifikasi Piala Dunia, tulis Shin Tae-yong melalui akun Instagram pribadinya. Ia tahu betul tantangan besar yang menanti timnas Indonesia pada putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 Oktober mendatang. Oleh karena itu, pelatih asal Korea Selatan itu menekankan pentingnya performa Ridho di level klub sebagai modal untuk tetap bersaing di timnas. Lebih dari itu, Shin juga mengingatkan Ridho agar selalu menjaga kondisi fisik dan menghindari cedera. Performanya yang sedang menanjak, baik di Persija maupun timnas, tidak boleh terganggu oleh hal-hal yang tidak diinginkan. Jangan sampai cedera. Saya sungguh berharap kamu menjadi pemain hebat, selalu memberikan yang terbaik, tutupnya. Ucapan ini tentu saja menyentuh hati para pecinta sepak bola Indonesia.
Terlebih lagi, banyak yang masih menyimpan harapan besar, mungkinkah Shin Tae-yong akan kembali? Semoga apa yang kita harapkan bersama bisa menjadi kenyataan. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ridho bisa terus bersinar dan memenuhi harapan Coach Shin? Dan apakah kalian juga masih berharap Shin Tae-yong kembali melatih timnas? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know Iran dicoret FIFA. Timnas Indonesia langsung ketiban durian runtuh. Keputusan FIFA mendadak bikin geger, Iran resmi dicoret dari persaingan. Di saat bersamaan, Timnas Indonesia justru diuntungkan secara tak terduga. Apa yang sebenarnya terjadi di balik momen kontroversial ini? Simak ulasan lengkapnya sekarang. Informasi seputar perjalanan Timnas Indonesia untuk mendapatkan 1 tiket ke Piala Dunia 2026 masih menjadi topik yang seru untuk dibahas. Selain itu, isu-isu eksternal yang juga punya dampak tersendiri kepada skuad Garuda juga kian menarik untuk dikupas lebih lanjut. 1. Iran dicoret FIFA, Timnas Indonesia auto lolos Piala Dunia 2026. Situasi di Timur Tengah masih penuh ketegangan karena konflik yang terjadi antara Iran versus Israel. Tak cuma berdampak ke situasi geopolitik, tim nasional Iran bahkan berpotensi banjir air mata karena keputusan FIFA untuk mencoret mereka dari daftar peserta Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Iran sudah dipastikan menjadi tim ke-6 dari zona Asia yang lolos ke Piala Dunia 2026 lewat jalur putaran ketiga kualifikasi. Namun, Iran yang keluar sebagai juara grup A terancam tak jadi berlaga dalam turnamen Piala Dunia 2026. Lantas, siapa yang akan menggantikan slot kosong yang Iran tinggalkan tadi? Apakah Timnas Indonesia berpotensi menggantikan tim Meli dan langsung lolos ke Piala Dunia 2026? 2. Sudah lolos ke round 4, tapi Timnas Indonesia masih saja lakukan hal ini. Langkah besar yang diambil oleh Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 sukses membuat media asal Korea Selatan dalam kurung Korsel dibuat tak habis pikir dengannya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia tampil all out dan mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak agar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Meski tak bisa langsung lolos via jalur putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tapi Indonesia masih punya kesempatan untuk berlaga di putaran keempat. Di sisi lain, walaupun sudah dipastikan akan berlaga di putaran keempat atau round 4, ternyata Timnas Indonesia masih punya kejutan lain yang bikin media Korsel tak habis pikir. Salah satunya adalah karena pemain keturunan yang kian banyak merapat ke Timnas Indonesia dan memperkuat tim, baik itu dari sektor putra maupun putri. 3. Timnas Indonesia ketiban durian runtuh di putaran keempat. Konfederasi Sepak Bola Asia dalam kurung AFC sudah menunjuk Arab Saudi dan Qatar untuk menjadi tuan rumah putaran keempat. Agenda pertandingan direncanakan bakal terlaksana pada 8 hingga 14 Oktober 2025 mendatang. Lantas, bagaimana hitung-hitungan Timnas Indonesia bisa lolos dari putaran keempat dan merebut tiket terakhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026? You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time.
I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. Arsenal intens dekati Rodrigo, faktor keluarga jadi senjata rahasia transfer. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas ini makin agresif. Setelah gagal mengamankan jasa Nico Williams yang kini condong ke Barcelona, The Gunners langsung mengalihkan fokus ke target besar berikutnya, Rodrigo Goes. Dan bukan cuma soal uang kali ini, pendekatan personal lewat keluarga jadi senjata utama Arsenal. Menurut laporan Football Transfers, Arsenal sangat serius mengincar winger 24 tahun milik Real Madrid tersebut. Klub London itu kabarnya siap memenuhi banderol sang pemain yang dipatok sebesar 75 juta pound oleh Los Blancos. Uniknya, Real Madrid disebut tidak akan menghalangi kepergian Rodrigo jika tawaran yang datang sesuai ekspektasi klub. Tapi bukan hanya tawaran uang transfer yang jadi daya tarik. Arsenal juga disebut telah menawarkan gaji fantastis kepada Rodrigo yang bisa menjadikannya salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Emirates Stadium. Sebagai perbandingan, Capology mencatat bahwa Kai Havertz saat ini adalah pemain dengan gaji tertinggi di Arsenal, yaitu 280.000 pound per pekan. Yang paling menarik, Arsenal kini tidak hanya bermain di level formal, tapi juga mengandalkan pendekatan kekeluargaan. Paul Xavier yang terlibat dalam struktur manajemen Arsenal telah menjalin komunikasi pribadi dengan Rich Goes, ayah sekaligus agen dari Rodrigo. Meskipun negosiasi resmi dengan kubu Rodrigo belum terjadi, pendekatan personal ini dipercaya bisa membuka jalan mulus bagi Arsenal. Keluarga dalam kasus ini bisa jadi kunci penentu masa depan sang winger asal Brasil. Bagaimana menurut kamu, Go Owners? Apakah pendekatan lewat keluarga ini jadi langkah jitu Arsenal dalam merayu Rodrigo? Apakah Rodrigo adalah potongan puzzle yang selama ini hilang dari lini serang The Gunners? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Arsenal mencari bakat 5 kandidat pengganti Thomas Partey. Siapa favoritmu? Arsenal kembali bergerak aktif di bursa transfer musim panas, dan kali ini fokusnya bukan hanya di lini depan. Di tengah ambisi Mikel Arteta dan Direktur Olahraga Andrea Berta membangun skuad penantang gelar, muncul sebuah persoalan serius, masa depan Thomas Partey. Gelandang asal Ghana itu kabarnya meminta gaji yang dianggap tidak masuk akal untuk perpanjangan kontraknya. Arsenal pun tegas menolak dan kini mereka siap membuka lembaran baru tanpa sang gelandang andalan. Dengan dana belanja fantastis mencapai 300 juta pounds, The Gunners mulai menyisir Eropa demi mencari pengganti Partey yang sepadan. Dari sekian banyak nama yang beredar, berikut 5 pemain yang disebut paling realistis dan menarik perhatian. Yuk kita bahas satu persatu. Christian Norgard, gelandang Brentford berusia 31 tahun ini memang bukan pilihan yang bikin fans Arsenal kegirangan. Namun pengalaman dan kedewasaannya bisa menjadi pelapis solid di lini tengah. Ia diproyeksikan lebih sebagai pendukung, bukan pemain inti. 2. Eduardo Camavinga, bakat muda milik Real Madrid ini punya potensi luar biasa. Sayangnya persaingan ketat di lini tengah Madrid membuat menit bermainnya tak selalu terjamin. Arsenal kabarnya memantau situasi ini dengan serius dan siap menawarkan kesempatan bermain reguler. 3. Warren Zaïre Emery wonderkid PSG yang satu ini memang sedang jadi buah bibir. Arsenal disebut sudah melakukan pendekatan awal, tapi PSG diyakini tidak akan melepas gelandang 19 tahun ini dalam waktu dekat. 4. Marc Casado, sosok gelandang muda dari Akademi Barcelona ini masuk radar Arteta. Casado disebut memiliki semua atribut yang cocok untuk Premier League. Cerdas, tangguh, dan punya visi permainan yang tajam. Arteta sendiri dilaporkan sangat menyukai profil Casado. 5.
Lucien Agüero, gelandang milik Inter Milan yang kini membela Sevilla ini, dilaporkan bisa didapat dengan harga sekitar 20 juta pounds. Meski bukan nama besar, usia muda dan potensi berkembang membuatnya jadi opsi menarik. Apalagi kondisi finansial Sevilla bisa membuka peluang negosiasi lebih mudah. Kini pertanyaannya, siapa yang paling cocok gantikan Thomas Partey di Arsenal? Apakah The Gunners perlu memilih nama besar seperti Camavinga atau justru berjudi dengan talenta muda seperti Casado? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu siapa kandidat favorit kamu. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding. Kejutan transfer. Arsenal dikabarkan ingin rekrut Jadon Sancho, gerakan berani atau langkah berisiko. Kabar mengejutkan datang dari Emirates Stadium. Arsenal dilaporkan telah melakukan kontak awal dengan Manchester United terkait kemungkinan merekrut Jadon Sancho, menurut laporan Chauk Tofside. Meski belum ada kesepakatan resmi, langkah ini langsung memicu perdebatan di kalangan penggemar. Sancho yang mengantongi gaji sekitar 300.000 per pekan, baru saja menyelesaikan masa peminjamannya bersama Chelsea. Di sana, ia memang berhasil membantu The Blues menjuarai UEFA Conference League dan lolos ke Liga Champions, namun tetap tidak menjadi pilihan utama di bawah manajer baru Enzo Maresca. Chelsea pun memilih untuk tidak mempermanenkan status sang winger. Kini Arsenal masuk ke dalam radar transfer sang pemain. Meskipun belum ada tindak lanjut konkret dari pihak The Gunners, pendekatan awal ini sudah cukup mengejutkan mengingat beberapa faktor. Pertama, performa Sancho selama beberapa musim terakhir dianggap inkonsisten dan belum kembali ke level yang ia tunjukkan saat membela Borussia Dortmund. Kedua, transfer antara Arsenal dan Manchester United sangat jarang terjadi, apalagi untuk pemain dengan profil tinggi. Ketiga, Arsenal punya pengalaman pahit musim lalu saat mencoba mendatangkan Raheem Sterling yang akhirnya gagal memberikan dampak signifikan. Di sisi lain, Arsenal memang tengah mencari tambahan amunisi di sektor sayap untuk memperkuat kedalaman skuad. Dan jika Arteta bisa menemukan kembali performa terbaik Sancho, transfer ini bisa jadi kejutan manis. Sekarang kami ingin tahu pendapatmu, Go Owners, apakah merekrut Sancho adalah langkah tepat untuk Arsenal? Atau justru terlalu berisiko mengingat riwayat performanya belakangan ini? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar.